Lihat bagaimana para salaf dahulu. Saya bacakan pernyataan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tabi'in rahimahullahu taala. Dia berkata, haddatsana alladziina kanu yuqri'unana al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima. Orang-orang yang telah mengajari kami Al-Qur'an, dia tabi'in, yang mengajari dia Al-Qur'an adalah para sahabat. Sungguh telah mengabarkan kepada kami orang-orang yang mengajarin kami Al-Qur'an seperti Utsman bin Affan dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhumma, dan juga selain mereka berdua, annahum kanu idza ta'allamu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal amal. Dahulu para sahabat kalau mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka belajar 10 ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melampauinya sampai mereka mempelajari apa kandungannya, ilmunya dan amalnya bagaimana. Jadi mereka belajar ilmu dan mereka belajar penerapan. Qalu, mereka berkata, fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kami pun belajar Al-Qur'an, ilmunya itu tafsirnya dan juga amalnya sekaligus. Ya. Makanya dulu para salaf, para sahabat dahulu mereka sampai cukup lama untuk menghafal satu surat. Bahkan disebutkan, ya, salah seorang dari mereka menghafal Al-Baqarah sampai 8 tahun. Karena bukan sekadar hafal doang, mereka hafal ilmu tafsirnya dan bagaimana pengamalannya. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana rajulu idza qara Al-Baqarah wa Ala Imran jadda fi ayunina. Di antara kami kalau ada seorang sudah hafal Al-Baqarah dan Al-Imran, maka dia agung di sisi kami. Berarti orang ini sudah hebat. Sudah berapa ayat yang dia pahami tafsirnya, sudah berapa ayat yang dia amalkan. Kita alhamdulillah, ya, banyak orang-orang serius dalam qiraat, baca, ya. Tapi bukan itu tujuan Al-Qur'an yang paling utama. Bagaimana kita mau menghiasi kehidupan kita dengan Al-Qur'an? Bukan menghiasi dengan bacaan saja, penerapan. Al-Qur'an sekarang hanya sekedar, ya, dicari keberkahannya, dibaca begitu saja, dicari keberkahannya, taruh di rak, ya. Yang kita perlukan adalah pengamalannya. Oleh karenanya ini sebagai, ya, masukan bagi kita. Kita tahu sejauh mana kita ini meninggalkan Al-Qur'an. Di antaranya adalah meninggalkan beramal dengan Al-Qur'an. Hanya sibuk membacanya, lupa untuk berusaha menerapkannya. Yang ketiga, di antara bentuk menghajar, meninggalkan Al-Qur'an adalah hajru tahkimihi wa tahakum ilaihi fi usuliddin wa furu'ihi wa i'tiqadin annahu la yufidul yaqin wa anna adillatahu lafdhiyyah la tuhassilul ilma. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara bentuk menghajar Al-Qur'an adalah tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Ada masalah tidak dikembalikan kepada Al-Qur'an. Banyak kaum muslimin tidak mau kembali kepada Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'an iya. Al-Qur'an firman Allah, kitabullah, sumber hukum Islam, sumber hukum yang turunkan Tuhan. Yang ciptakan kita semua ini yang menurunkan Al-Qur'an, firman-Nya Tuhan. Tapi kalau ada masalah enggak pakai Al-Qur'an. Nyatanya demikian. Tidak percaya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah tidak lagi relevan di zaman ini. Dengan berbagai macam dalih, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga dia berbagai macam cara untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai disampingkan, ya. Ini di antara bentuk menghajar Al-Qur'an. Yang keempat, hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma aradal mutakallim bihi minhu. Di antara bentuk menghajar Al-Qur'an adalah tidak mentadabburinya. Ya, tadi kalau tidak mengamalkan, di antara juga tidak mentadabburinya, karena tadabbur adalah sarana untuk mengamalkan. Kita tidak belajar Al-Qur'an kita tidak baca Al-Qur'an dengan apa, menikmati. Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah Nabi yang kita hendaknya kita masuk dalam lautan faedah dari kisah-kisah tersebut. Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan surat yang Allah turunkan kepada kita untuk kebahagiaan kita, namun tidak kita seriusin. Saya bilang kalau ada raja mungkin kirim surat sama kita, kita baca, mungkin kita baca berulang-ulang. Apa maksud raja ini? Kenapa kirim surat kepada saya? Allah Subhanahu wa taala kirimkan Al-Qur'an memuliakan kita semuanya dengan menurunkan Al-Qur'an, firman-Nya langsung diturunkan oleh malaikat Jibril kepada manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kemudian sampai kepada kita sementara kita tidak berusaha untuk memahami apa maksudnya. Kita baca begitu saja. Ya. Kita saja kalau baca berita, kita baca serius. Ada berita di website, ada berita di internet, kita baca serius maksudnya apa. Kita menganalisa, subhanallah. Kita menganalisa, kita kita mengkritiki. Baca Al-Quran hambar. Ini maksudnya apa? Tidak kita perhatikan maksudnya apa ini. Ya, maksudnya apa? Ini diantara bentuk menghajar Al-Quran adalah meninggalkan tadabbur Al-Quran. Padahal Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa tafahumin wa ta'aqulin khairun min khatmah bila tadabbur wala ta'aqul, atau kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau berkata, membaca Al-Qur'an satu ayat saja dalam Al-Qur'an dengan tadabbur, berusaha memahaminya, itu lebih baik daripada khatam Quran tapi sekedar baca doang tanpa berusaha memahaminya. Jadi kita nikmati ayat tersebut. Dengar, ya. Kalau Allah berfirman, dengar apa maksudnya. Dan ini tidak mungkin kita bisa kerjakan kecuali dengan membaca tafsir-tafsir yang dijelaskan oleh para ulama.